Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih dipertemukan walaupun secara daring atau online. Semoga anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja ya anak-anak semua masuk ke pembahasan materi membangun karir dengan mengenal bakat diri anak SMA. Nah, di slide ini ada tentang pengertian karir. Apa sih karir itu? Karir adalah sebuah kata dari bahasa Belanda, yaitu karir adalah perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang. Ini juga bisa berarti jenjang dalam sebuah pekerjaan tertentu. Karir merupakan istilah yang didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disebut KBBI sebagai perkembangan dan kemajuan baik pada kehidupan, pekerjaan, atau jabatan seseorang. Karir biasanya pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang mendapatkan dan berupa gaji maupun uang. Jadi pada intinya pengertian karir itu adalah perkembangan dan kemajuan dalam diri seseorang. Seperti itu anak-anak. Sebelum lanjut slide berikut, apakah ada yang ditanyakan tentang karir? Paham, Pak. Ya. Tidak, Pak. Lanjut ya. Ya. Selanjutnya di slide ini itu ada pengertian bakat. Nah, mestinya untuk anak-anak semua sampai saat ini juga sudah ada yang mempunyai bakat ya, entah itu dalam bakat di bidang olahraga atau bidang apapun itu nanti ada penjelasannya. Di dalam pengertian bakat itu, bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Jadi untuk anak-anak itu sudah bakat ya sejak atau mungkin sejak kecil. Contohnya kayak Mas Alek itu bakatnya sepak bola, terus Mbak Tia itu bakatnya menyanyi. Nah itu salah satu bakat dari diri pribadi atau bawaan sejak lahir. Atau juga itu bisa kayak apa ya? Kayak itu turun temurun. Jadi entah ibunya dari ibunya atau bapaknya atau siapanya, seperti itu. Lanjut ya, anak-anakku semua. Ya, Pak. Di dalam slide ini itu ada pentingnya minat dan bakat. Nah, ini anak-anak semua wajib mengetahui dan memahami tentang pentingnya minat dan bakat. Seperti itu. Nah, ini apabila Anda belajar mengenai minat dan bakat, hal tersebut akan membantu Anda atau diri Anda agar lebih tahu tentang pribadi Anda atau pribadi anak-anak semua.
untuk mengenali diri sendiri itu butuh waktu yang sebentar. Anda harus sering berkomunikasi dengan diri sendiri atau diri Anda. Namun di era yang lebih modern ini, anak-anak dapat melakukan konsultasi atau mengikuti kelas pelatihan untuk mengetahui minat dan bakat Anda. Nah, jadi teman-teman, untuk anak-anak di sekolah ketika besok sudah ya kan online untuk lebih mengetahui atau itu mengetahui minat dan bakat anak-anak semua, bisa konsultasi atau bertanya-tanya dengan guru, entah guru BK, entah guru wali kelas itu, agar nanti diri Anda atau diri anak-anak semua itu tidak salah memilih minat dan bakat seperti itu. Lanjut. Di dalam slide ini itu ada hubungan minat dan bakat atau hubungan minat, bakat, dan karir. Nah, dalam itu ada hubungannya antara minat, bakat, dan karir. Nah, di dalam pemahaman mengenai ketiga istilah tersebut penting karena akan memberi gambaran pada kita mengenai hubungan timbal balik di antara hubungan timbal balik tersebut memberikan efek saling menguatkan satu dengan lain. Seperti itu. Ya, anak-anak semua. Di dalam slide ini itu ada contoh-contoh kita coba langsung saja ya masuk ke yang pertama. Nah, bakat verbal itu berkaitan dengan hal-hal yang diucapkan atau diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Contohnya saja, dalam keseharian yaitu dengan bakat nyanyi yang memang sudah dimiliki sejak lahir, di mana hanya perlu untuk mengelola vokalnya saja agar sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah, jadi ketika Mbak Tia atau Mbak April atau Mbak Lita itu pintar menyanyi atau sejak lahir bisa menyanyi, itu bisa disalurkan melalui bakat verbal. Yang kedua, itu ada bakat numerial. Nah, bakat yang berkaitan dengan hal-hal yang berbentuk. Misalkan saja, bakat dalam penghitung atau kepandaian dalam hal matematika. Sehingga pada saat lebih diasah lagi biar menjadi angkutan atau mungkin pendidikan matematika dan lain sebagainya, seperti itu. Mungkin dari anak-anak yang suka berhitung nanti bisa menyalurkan bakat melalui numerikal atau bisa dinamakan seperti itu. Lanjut ya, yang selanjutnya itu ada bakat skolastik. Nah, di bakat skolastik ini itu bakat yang berhubungan dengan kata-kata atau logika dan angka-angka numerik. Biasanya berupa sebuah penalaran
mencari keteraturan konseptual atau pola numerik. Pandangan kehidupannya umumnya bersifat rasional, mengurutkan berpikir dalam pola sebab akibat, menciptakan hipotesis. Bakat ini kemungkinan akan membawa seseorang atau pribadi anak-anak menjadi para akuntan atau ilmuwan dan pemrogramer komputer, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada bakat abstrak. Bakat abstrak yang kaitannya bukan pada hal kata maupun angka, tetapi berbentuk diagram atau pola, ukuran rancangan-rancangan, bentuk dan posisinya. Seorang yang memiliki bakat semacam ini bisa akan menjadi desainer. Nah, jadi jika Mas Raihan itu pinter atau pinter mendesain, itu bisa dinamakan bakat abstrak, seperti itu. Selanjutnya itu ada bakat mekanik. Nah, bakat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip umum, atraksi, perkakas, dan alat-alat lainnya. Kemampuan semacam ini bisa saja akan menggenarkan seseorang menjadi peneliti, pekerja otomotif, dan lain sebagainya. Nah, itu dinamakan bakat mekanik. Selanjutnya ada bakat relasi. Nah, bakat yang berhubungan dengan hal yang diamati, menceritakan pola 2 dimensi atau berpikir dalam 3 dimensi. Seseorang yang memiliki bakat tersebut itu biasanya akan memiliki tingkat kepekaan yang tajam terhadap detail visual dan dapat menggambarkan sesuatu dengan begitu hidup, baik dari lukisan atau membuat sketsa ide dengan nyata dan jelas. Itu dinamakan bakat relasi. Selanjutnya itu ada bakat kecepatan ketelitian. Nah, bakat yang berkaitan tentang tugas tulis-menulis, ramu-meramu untuk kepentingan dalam laboratorium atau kantor lainnya. Biasanya kemampuan semacam itu bisa saja diarahkan menjadi para ilmuwan, penelitian, dan lain sebagainya. Selanjutnya, itu ada bakat bahasa atau bisa disebut linguistik. Nah, bakat itu berhubungan dengan penalaran atau analisis bahasa, di mana pada kemampuan semacam ini dapat mengantar seseorang menjadi jurnalistik, stenografi, penyiar, editing, hukum, pramaniagara, dan lain-lainnya. Seperti itu ya anak-anak. Yang selanjutnya itu
Dan mungkin Bapak bisa menyampaikan materi sampai di sini. Nah, yang selanjutnya biar anak-anak nggak sepaneng ya. Biar nggak sepaneng itu ada ice breaking. Oh ya, sebelum masuk ke ice breaking, apakah ada pertanyaan dari anak-anak mengenai materi itu? Oke, tidak ada yang bertanya ya? Ya, Sudah paham. ya Tidak, kalau Pak. tidak ada lanjut ke sesi ice breaking. Nah, ice breaking itu ya udah ada kalimatnya. Dengarkan kata-kata saya. Nah, sebelum ice breaking dimulai, untuk anak-anak silahkan on-cam dan mengikuti ice breaking secara baik dan benar biar tidak sepanang ya. Baik, Pak. Oke, bisa dimulai. Bisa, Pak. Ya, kok pada nggak on cam ini? Saya on cam, Pak. Ini Oh, on teman-teman cam. juga on cam, Pak. Oh ya, Sepertinya si Bapak yang sedang jelek. oh ya, ya. Oke, mulai ya. Iya, Pak. Dengarkan kata-kata saya. Silahkan untuk anak-anak memegang hidungnya dipegang. Ada salah nggak ini? Siapa yang Nggak salah? ada, Pak. Bener. Hah? Bener, Pak. Oh benar. Mbak Tia salah nggak Mbak Tia? Iya oh. Oh iya benar. Oke. Selanjutnya pegang mata. Matanya dipegang. Selanjutnya tangannya di kepala. Tangannya di kepala. Mbak Tia salah tuh, Pak. Oh Mbak Tia. Kepala Tadi tangan. lama Bapak dia nyontek kayaknya, Pak. Oh Mbak Tia tuh. Hukum, Pak, hukum. Hukum, Ya, Pak. hukum, Pak. Hukum. Selanjutnya, Pak. pegang. Gak kedengeran, Pak. Pegang mata. Selanjutnya gedek-gedek. Gitu-gitu. Ya ampun. Yang salah nggak ini? Siapa yang salah? Gak ada, Pak. Pusing, Pak, gitu-gitu, Pak. Oke. Udah ya. Mungkin itu Ya, Pak, saja. cukup. Biar biar anak-anak tidak senang dan tidak begitu Yeay. memikirkan tugas yang sudah diberikan oleh guru-guru. Itu mungkin itu saja ya yang dapat Bapak sampaikan. Pesan dari saya tetap jaga kesehatan, hindari kerumunan, dan tetap patuhi 5M. Dikarenakan untuk situasi dan kondisi sekarang pandemi ini naik lagi ya untuk COVID-19-nya. Nah itu menuntut anak-anakku semua tetap jaga kesehatan dan tetap belajar dari rumah. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Marilah pertemuan pada siang menjelang sore hari ini kita cukupkan.
dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Cukup sekian, kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Makasih, Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih kami ucapkan. Yang rekam siapa ini tadi? Pak munduran dikit Pak, gantengnya kelewatan. Mar nek meh metu sik enggak apa-apa Mar, sambung Mar. Royan barang nek meh metu enggak apa-apa. Oke Nuwun Pak, ya. makasih Pak. Sik ngerekam kowe, Tik.